Sumbernya Markus dari mana? Penulisan Injil Markus di bawah arahan Petrus. Jadi Markus bukan nulis ngarang-ngarang sendiri. Santo Irenaeus itu meriwayatkan tradisi suci yang kemudian dituliskan, diberi judul Adversus Hereses, melawan ajaran sesat. Kita lihat di dalam kitab yang ketiga, bab pertama, ayat pertama. Markus, murid dan penafsir Petrus, juga memberi kita tradisi dalam bentuk tertulis mengenai apa yang diajarkan Petrus. Dikatakan Markus memberi kita tradisi, tetapi di sini ada keterangan dalam bentuk tertulis. Berarti sebenarnya kalau kita mengatakan kitab suci atau Alkitab, kita juga boleh mengatakan Alkitab itu sama dengan apa? Tradisi suci dalam bentuk tertulis. Landasannya, dalilnya di mana? Adversus Hereses 3, bab pertama, ayat pertama. Mengenai apa yang diajarkan oleh Petrus, berarti sumbernya Markus dari mana? Petrus. Artinya apa? Artinya di sini meskipun Markus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi ia punya sumber yang valid, yaitu Rasul Petrus, pemimpinnya para rasul, yang dengan demikian adalah saksi mata. Rasul Petrus saksi mata, bahkan yang jauh lebih tahu daripada murid-murid yang lain, karena di dalam beberapa adegan dalam kitab-kitab Injil, kadang-kadang murid 12 tidak selalu ikut bersama-sama. Kadang-kadang adegannya hanya diikuti oleh 3 orang murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini tim inti dari tim inti. Berarti kalau Markus sumbernya adalah Rasul Petrus, layak dipercaya atau tidak? Layak dipercaya. Sebagai orang-orang yang hampir selalu bersama dengan baginda Yesus, maka lebih mengerti. Maka menurut Adversus Hereses, keabsahan keaslian Injil Markus tidak kita pertanyakan lagi. Karena Markus jelas muridnya Rasul Petrus. Sekarang Adversus Hereses pada kitab yang ketiga, bab yang ke-10 ayat yang ke-5. Markus disebutkan lagi, penafsir dan pengikut Petrus disebutkan lagi, mengawali kisah Injilnya demikian, dan seterusnya. Saya tidak kutip selanjutnya, tetapi di situ sudah muncul ada kata Injil. Namanya Injil Markus. Loh kok itu tahu Injil Markus? Nanti di bagian belakang kita akan lihat bahwa kemudian Injil itu dinamai oleh Markus. Nah, apa yang disampaikan oleh Santo Irenaeus layak dipercaya. Dan itu akord berarti cocok, sinkron dengan tradisi yang juga disampaikan Santo Clement dari Alexandria. Demikian. Ketika Rasul Petrus mewartakan Injil di Roma, ayat di dalam tulisan tradisi suci menurut Santo Clemens dari Alexandria ini menegaskan keberadaan Rasul Petrus di Roma mewartakan Injil. Jadi pada saat Rasul Petrus mewartakan Injil di Roma, banyak umat yang mendengarkannya mendorong Santo Markus menuliskan apa yang dikhotbahkan Petrus. Nah, apa yang disampaikan Santo Clement ini tertulis di dalam kitab Historia Ecclesiastica oleh Bapak Gereja Eusebius HE pada kitab ke-6 bab 14 ayat yang ke-6. Ketika Petrus mengajarkan firman di depan umum di Roma dan mewartakan Injil oleh Roh Kudus, banyak orang yang hadir meminta Markus yang sudah lama mengikuti Petrus dan mengingat kata-katanya, menuliskan kata-kata itu. Maksudnya kata-kata Petrus, ajarannya Petrus. Kemudian di dalam HE, masih pada kitab yang ke-6, bab 25 ayat yang ke-5, dikatakan demikian. Yang kedua, ini maksudnya konteksnya adalah membicarakan mengenai Injil. Kalau kita lihat konteks ayat-ayat yang lain. Maka saya beri tanda kurung untuk memperjelas kalimat. Kalau kalimatnya harafiah berbunyi, yang kedua ditulis oleh Markus. Tapi maksud konteksnya adalah Injil yang kedua dari keempat Injil. Kedua di sini maksudnya kedua dalam susunan. Bukan kedua dalam waktu penulisan, tetapi kedua dalam susunan. Karena pertama itu Matius, kedua Markus. Itu maksudnya. Maka dikatakan Injil yang kedua dari keempat Injil ditulis oleh Markus, yang menyusunnya menurut arahan Petrus, yang dalam surat Katoliknya mengakui dia sebagai anaknya dengan berkata. Maksudnya apa? Penulisan Injil Markus di bawah arahan Petrus. Jadi Markus bukan nulis ngarang-ngarang sendiri, tetapi di bawah arahan gurunya,
yaitu Petrus. Dan di dalam surat Petrus, Petrus menuliskan dalam suratnya bahwa menyebut Markus sebagai anaknya. Gereja yang di Babilonia terpilih bersama denganmu, memberi salam kepadamu, dan demikian juga Markus, anakku. Ini akord dengan 1 Petrus 5 ayat 13. Tradisi suci dan Alkitab suci sinkron. Kenapa kok Markus disebut anaknya Petrus, bukan anak biologis, tetapi anak dalam iman? Itu biasa. Apakah itu punya perbandingan? Ada. Kalau Anda membaca Alkitab, Onesimus itu disebut anak oleh Rasul Paulus. Bukan berarti Onesimus adalah anak biologisnya Rasul Paulus. Gimana mau punya anak? Kawin aja enggak. Rasul Paulus tidak menikah, maka tidak mungkin punya anak, tetapi dia menyebut Onesimus sebagai anaknya. Itu tertulis dalam surat Filemon. Anda nanti baca surat Filemon, Onesimus anakku itu. Berarti memang pada zaman itu para rasul biasa menyebut murid-muridnya sebagai anak. Berarti dalam pengertian ini, Markus anakku artinya Markus muridku. Selanjutnya, kita akan melihat masih pada HE, Historia Ecclesiastica, pada kitab yang kedua, bab 15, ayat yang pertama. Betapa agung cahaya kesalehan menyinari pikiran orang-orang yang mendengarkan Petrus, sehingga mereka tak terpuaskan dengan mendengarkan satu kali saja, dan tak puas dengan pengajaran Injil ilahi yang tak tertulis itu. Perhatikan, Injil yang tak tertulis. Artinya apa? Tradisi suci. Kenapa kok tak tertulis? Karena Petrus menyampaikannya lisan. Tapi kemudian selanjutnya, tapi dengan segala permohonan mereka mendesak Markus. Perhatikan di bagian ayat sebelumnya. Injil tak tertulis. Berarti sudah ada Injilnya atau belum? Sudah. Tapi dalam bentuk apa? Lisan. Kemudian di sini, dengan segala permohonan mereka maksudnya orang-orang yang mendengarkan, orang-orang Kristen awal itu, mendesak Markus, pengikut Petrus, berarti muridnya Petrus, dan seorang yang memelihara Injil, supaya ia memberi mereka tugu peringatan tertulis mengenai ajaran yang telah disampaikan secara lisan itu kepada mereka. Jadi proses penulisannya, bagaimana proses sampai menjadi Injil Markus, itu jelas. Petrus berkhotbah, mengajarkan tentang Yesus Kristus. Markus itu muridnya. Orang-orang banyak mendesak Markus, tolong tuliskan apa yang sudah kita dengar dari Rasul Petrus. Kemudian yang dituliskan itu menjadi sebuah tulisan yang kemudian disebut Injil Markus. Itu jelas tertulis di dalam tradisi suci gereja HE 2 bab 15 ayat pertama. Mereka pantang mundur sampai berhasil membujuk orang itu. Maksudnya orang itu Markus. Dan terjadilah Injil tertulis yang menyandang nama Markus. Jadi kenapa Injil yang kedua menyandang nama Markus dan bagaimana keasliannya? Jelas di dalam tradisi suci gereja. Kalau kita hanya mengandalkan Alkitab, tidak ada keterangan mengenai ini semua. Karena apa? Karena memang iman seutuhnya baru jelas, baru sungguh-sungguh utuh kalau tradisi suci dan Alkitab suci dapat kita pahami bersama-sama karena tidak mungkin meninggalkan salah satu. Ketika kita sudah mempelajari ini, kita kemudian dapat mempercayai layaklah Injil yang menyandang nama Markus atau Injil Markus itu kita percaya sebagai bagian dari iman kita, yaitu bagian dari Alkitab. Karena Markus bukan ngarang, tapi mendengarkan Rasul Petrus, menulis di dalam arahan Petrus, dan itulah yang kemudian menjadi Injil Markus bagi kita. Tidak hanya soal menuliskan tetapi kalau Rasul Petrus tidak memberi izin, tidak memberi wewenang, tidak mengesahkan, tidak jadi. Markus juga tidak mau kurang ajar kepada gurunya. Maka kalau kita membaca lanjutan dalam HE 2, bab 15 ayat pertama jelas sekali. Mereka berkata bahwa Petrus bergembira oleh karena semangat orang-orang itu. Maksudnya semangat orang-orang itu apa? Murid-murid tadi itu, orang-orang Kristen awal yang mendesak Markus nulis. Itu maksudnya. Dan bahwa karya itu, yang dimaksudkan karya itu, tulisan Markus tadi. Injil yang menyandang nama Markus tadi.
Injil yang diberi nama Injil Markus karena yang nulis Markus itu yang dimaksud dengan karya itu. Memperoleh dukungan dari wewenangnya. Itu memperoleh dukungan dari wewenangnya. Nya di situ siapa? Petrus. Supaya apa? Perhatikan kalimat terakhir. Untuk digunakan di gereja-gereja. Gerejanya jamak, tapi bukan mengacu pada perpecahan, tidak. Tapi gereja di sini eklesia artinya jemaah, kalau dalam bahasa modern keuskupan. Tentu pada zaman Rasul Petrus belum ada istilah keuskupan. Tetapi gereja-gereja jamak di situ dalam pengertian modern keuskupan. Kalau kita baca sekarang, Injil yang ditulis oleh Markus yang kemudian diberi nama Injil Markus, ditulis dalam arahan Rasul Petrus dan didukung oleh Rasul Petrus supaya dapat digunakan di keuskupan-keuskupan. Jadi jaminan keasliannya jelas. Dari mana kita tahu? Itu Injil bisa dipercaya dari tradisi suci gereja. Kemudian ini nyambung ke bagian awal tadi yang saya katakan Clement. Clement dalam kitab ke-8 Hipotiposnya, Clement menulis kitab yang namanya Hipotipos, nah dalam kitab ke-8 menyatakan hal itu. Hal itu maksudnya apa? Bahwa Injil Markus itu begini seperti yang sudah kita pelajari tadi. Dan uskup Hierapolis bernama Papias setuju dengannya. Setuju dengannya berarti juga mengatakan seperti itu. Berarti yang menyatakan tidak satu orang. Eusebius berbicara, tadi bagian awal, Irenaeus berbicara mengenai itu, Clemens berbicara mengenai itu, Papias berbicara mengenai itu, karena itu merupakan tradisi suci bersama. Inilah mata rantai ajaran, suksesi apostolik. Hal-hal seperti ini kalau tidak ada suksesi apostolik tidak mungkin. Orang-orang yang tidak punya tradisi suci hanya menerima Alkitab gedebuk begitu saja, bruk begitu saja. Seakan-akan Alkitab itu sudah berupa bundel jatuh di pangkuannya, bruk. Untuk kita orang Katolik tidak bruk, tapi ada prosesnya dan semua tercatat jelas. Maka kalau kita mau yakini Injil betul asli, otentik, buktinya ada. Inilah yang sudah kita paparkan dalam tradisi-tradisi suci.